Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi kali ini kita akan belajar mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik ya. Sebagai seorang Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sangat mulia. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Ia pun berkata, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang. Dalam kehidupan sosial, beliau memiliki sifat kepedulian yang tinggi kepada sesama manusia maupun lingkungan. Berikut beberapa kepribadian Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani. 1. Sikap sabar Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. 2. Sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. 3. Sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan sekitar. Dan yang keempat, sikap santun Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebenaran. Kita akan membahas satu persatu bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sikap sabar Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Saat awal menjalani dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa yang sulit. Beliau selalu mendapat cacian, hinaan, dan tentangan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan, suatu hari saat beliau sedang berdakwah di hadapan seluruh kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW pernah dituduh gila dan tidak masuk akal. Nabi Muhammad hanya diam, tenang, dan sabar menghadapi kaum kafir Quraisy tersebut. Bahkan, Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran, diserang oleh kaum kafir Quraisy hingga hendak dibunuh. Beliau tetap teguh, tenang, dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sifat dalam diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau pantas menjadi teladan dan rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW telah terbiasa sabar dan kuat dalam menghadapi segala ancaman, makian, dan tentangan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Pada poin kedua ini, ada beberapa poin lagi yang akan dijelaskan. A. Peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Beliau sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Karenanya, beliau sangat peduli terhadap yatim piatu dan juga mengasihi fakir miskin. Setiap budak yang masuk Islam dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW pernah membebaskan seorang budak yang bernama Zaid bin Warisah dan menjadikannya anak angkat. Dikisahkan suatu hari Khadijah meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW untuk membelikan buah delima. Waktu itu bukan musim delima. Dengan susah payah Nabi Muhammad SAW berhasil mendapatkan sebutir buah delima dengan harga yang mahal. Dalam perjalanan pulang, Nabi bertemu dengan seorang lelaki yang terlihat bingung dan sedih. Nabi Muhammad bertanya, "Mengapa engkau kelihatan sedih, wahai saudaraku?" Dengan enggan, laki-laki itu menjawab, "Istriku sedang hamil. Ia meminta buah delima. Seharian aku mencari kemana-mana, akan tetapi aku tidak mendapatkannya."
Dia pasti sangat sedih. Laki-laki itu tertunduk dan meneteskan air mata. Tanpa berpikir panjang, Nabi memberikan buah delimanya kepada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut kelihatan sangat senang dan berkali-kali mengucap terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW kemudian pulang dan menyampaikan kepada Khadijah. Mendengar cerita suaminya, Khadijah terdiam. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas. Inilah sedekah kita." Nabi Muhammad SAW dan Khadijah merupakan pribadi yang patut diteladani. Beliau selalu mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. B. Memuliakan istri. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sangat memuliakan istrinya. Beliau adalah sosok yang pengertian dan selalu bekerja sama dengan istrinya dalam mengerjakan berbagai hal dalam rumah tangga. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW pulang di pagi hari. Beliau tidak menemukan suatu apapun yang bisa dimakan. Makanan yang mentah pun tidak ada karena Aisyah belum pergi ke pasar. Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, "Belum ada sarapan ya Humairah?" Aisyah menjawab, "Belum ada apa-apa ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Jika demikian, aku puasa hari ini." Itu adalah salah satu sifat Nabi Muhammad, yaitu memuliakan istri. C. Kepedulian terhadap tetangga. Nabi Muhammad SAW juga peduli terhadap tetangganya. Aisyah, istri Nabi, juga merupakan pribadi yang suka berbagi dan peduli terhadap tetangganya. Suatu ketika, Aisyah memasak gulai untuk dibagikan kepada tetangganya. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad SAW menyambut dengan gembira. Lalu Nabi bertanya, "Apakah semua tetangga sudah engkau bagikan bagiannya? Apakah tidak ada yang terlewatkan?" Rasulullah khawatir jika ada satu tetangga yang terlewatkan. Nabi bertanya lagi kepada Aisyah, "Wahai istriku, apakah si Fulan juga telah engkau berikan jatah gulainya?" Aisyah pun menjawab, "Belum, dia itu Yahudi, dan aku tidak akan mengiriminya gulai." Mendengar jawaban Aisyah, Nabi berkata, "Kirimlah, walau Yahudi, ia adalah tetangga kita." Mendengar perkataan Rasulullah, Aisyah bergegas memberikan gulai terhadap tetangga Yahudi tersebut. Walau berbeda keyakinan pun, tetangga merupakan kerabat terdekat kita. Begitu sifat Nabi Muhammad SAW yang tetap peduli walau berbeda keyakinan. Yang ketiga, sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan sekitar. Rasa peduli yang dimiliki Nabi Muhammad SAW tidak terbatas kepada sesama manusia saja. Akan tetapi, beliau juga peduli kepada lingkungan sekitar yang ditempatinya. Contoh kebaikan yang Nabi berikan pada manusia untuk menjaga alam sekitar, yaitu ketika beliau mengirim pasukan ke Mut'ah, beliau berpesan kepada pasukannya, "Jangan sekali-kali kalian membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua. Janganlah kalian hancurkan rumah-rumah, serta janganlah kalian menebang pohon." Yang keempat, sikap santun Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran. Beliau selalu santun saat berbicara. Dalam tutur kata, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan. Nabi Muhammad SAW juga santun dalam perbuatannya. Beliau selalu santun terhadap sesama, selalu menghormati dan mengasihi. Beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu terhadap yang berada dalam kesulitan. Beliau selalu mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap sesama umat manusia.
Beliau juga santun dan bijak dalam mengambil keputusan. Beliau selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memutuskan segala sesuatu. Itulah beberapa pribadi Nabi Muhammad SAW yang peduli terhadap segala sesuatu. Beliau adalah sosok yang berakhlak sempurna. Kepribadian beliau harus kita teladani dan kita jadikan pedoman hidup. Nah, anak-anak soleh dan solehah, itu tadi adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Semoga kepribadian Nabi Muhammad bisa kita contoh dan kita teladani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.